Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 11 dengan bahasan materi yaitu Perjanjian Internasional yang dilakukan Indonesia. Ada 4 subbahasan materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu definisi perjanjian internasional. Yang kedua yaitu istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Yang ketiga adalah tahapan perjanjian internasional. Dan yang keempat adalah manfaat perjanjian internasional. Sekarang kita masuki subbahasan yang pertama, yaitu tentang materi definisi perjanjian internasional. Perjanjian internasional dilakukan berdasarkan kesepakatan antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa hingga menjadi suatu ikatan hukum. Tujuannya adalah melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu pula, contohnya Piagam PBB. Menurut Oppenheimer-Lauterpacht, diperlukan beberapa hal dalam perjanjian internasional, yaitu adanya negara-negara yang bergabung dalam organisasi, kesediaan mengadakan ikatan hukum, adanya kesepakatan untuk melakukan suatu hal, serta kesediaan menanggung akibat hukum. Itulah bahasan mengenai definisi perjanjian internasional. Sekarang kita masuki subbahasan yang kedua, yaitu tentang istilah-istilah dalam perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional, terdapat istilah-istilah yang sering digunakan oleh setiap anggota organisasi internasional seperti berikut. Yang pertama, traktat. Traktat adalah perjanjian formal berisi persetujuan dua negara atau lebih yang mencakup bidang ekonomi dan politik. Yang kedua, konvensi. Konvensi merupakan persetujuan formal yang tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi dan bersifat multilateral. Yang ketiga, protokol. Protokol adalah persetujuan tidak resmi, umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Yang keempat, persetujuan. Persetujuannya itu perjanjian yang bersifat teknis dan administratif. Yang kelima, perikatan. Perikatan merupakan perjanjian yang digunakan untuk transaksi bersifat sementara. Yang keenam, proses verbal. Proses verbal merupakan catatan-catatan berkaitan dengan suatu permufakatan hasil konferensi diplomatik yang tidak diratifikasi. Yang ketujuh, piagam. Piagam adalah himpunan peraturan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan internasional. Yang kedelapan, deklarasi. Deklarasi yaitu perjanjian internasional berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Yang kesembilan, modus vivendi. Modus vivendi yaitu dokumen berisi catatan persetujuan internasional. Kesepuluh, pertukaran nota. Pertukaran nota adalah metode tidak resmi yang dilakukan oleh negara dan menimbulkan suatu kewajiban pada pihak yang terlibat. Ke-11, ketentuan penutup. Ketentuan penutup adalah ringkasan hasil konvensi. Ke-12, ketentuan umum. Ketentuan umum adalah traktat yang dapat bersifat resmi maupun tidak resmi. Yang ke-13, charter. Charter adalah perjanjian internasional yang digunakan untuk mendirikan suatu badan yang melakukan fungsi administratif. Yang ke-14, fakta. Fakta adalah persetujuan yang bersifat khusus dan membutuhkan ratifikasi. Ke-15, covenant. Covenant merupakan berarti sama dengan piagam yang mengacu pada perjanjian internasional sebagai konstitusi suatu organisasi internasional. Itulah bahasan mengenai istilah-istilah dalam perjanjian internasional.
Sekarang kita masuki bahasan yang ketiga, yaitu tahapan perjanjian internasional. Perjanjian internasional tidak dilakukan begitu saja, melainkan melalui tahap-tahap tertentu. Mohtar Kusumaatmadja menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional berdasarkan kebiasaan yang dilakukan melalui perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Di sisi lain, Pierre Frymont menjabarkan dua prosedur pembuatan perjanjian internasional. Berdasarkan prosedur formal, pembuatan perjanjian dilakukan melalui perundingan, penandatanganan, persetujuan parlemen, dan ratifikasi. Berdasarkan prosedur yang disederhanakan, perjanjian internasional tidak mensyaratkan adanya persetujuan parlemen dan ratifikasi, melainkan pembuatannya diselesaikan dengan cepat. Adapun tahapan perjanjian internasional menurut hukum positif Indonesia dilakukan melalui penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan yang diikuti dengan pengesahan perjanjian internasional. Hal ini mengacu pada pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Itulah bahasan materi mengenai tahapan perjanjian internasional. Sekarang kita masuki bahasan yang terakhir, yaitu manfaat perjanjian internasional. Manfaat adanya perjanjian internasional bagi Indonesia mengacu pada usaha dan perjuangan Indonesia sebagai negara kepulauan dalam mempertahankan konsep wawasan Nusantara yang juga dilandasi konsep negara kepulauan hingga diakui oleh negara lain. Untuk pertama kalinya, Indonesia mengemukakan konsep tersebut secara resmi dalam sidang hukum laut di Jenewa tahun 1958. Perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan tersebut dilakukan kembali dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang berisi beberapa hal berikut. Yang pertama, mengenai pengakuan batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan. Yang kedua, yaitu pengakuan batas 200 mil laut sebagai zona ekonomi eksklusif. Dan yang ketiga adalah pengakuan hak negara tak berpantai untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan laut. Itulah bahasan materi kita dalam pertemuan kali ini tentang materi perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan berbagai macam subbahasa, yaitu definisi perjanjian internasional, istilah-istilah dalam perjanjian internasional, tahapan perjanjian internasional, dan manfaat perjanjian internasional. Semoga dengan bahasan materi kali ini kita mampu mengetahui tentang perjanjian internasional yang pernah dilakukan Indonesia. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Aidul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.